Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak Stepa Hebat, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dihindarkan dari wabah Covid-19 yang saat ini sedang terjadi di negara kita. Untuk kesempatan kali ini kembali bertemu dengan saya, Pak Aris, dalam kegiatan Kejar Prestasi, kelas belajar online untuk meningkatkan percaya diri, responsif, terampil, aktif, santun, dan inovatif. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar materi PAI kelas 9 dan materinya yaitu menuai keberkahan dengan rasa hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Dan materi kali ini akan disampaikan oleh Ibu Nurul Afifah SAGM PDI, salah seorang pengajar pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam yang ada di SMP Negeri 4 Kota Madiun. Nah, sebelum kegiatan pembelajaran kita mulai, silakan kalian persiapkan dulu alat tulis dan buku catatan kalian untuk mencatat hal-hal yang mungkin perlu kalian catat untuk kegiatan pembelajaran kalian. Nah, langsung saja kita akan menuju ke Ibu Nurul Afifah untuk menyampaikan materinya. Silakan Bu Nurul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Stepa Hebat, tetap semangat dan sehat selalu. Nah, pada hari ini Bu Nurul akan menyampaikan bab 3, yaitu menuai keberkahan dengan rasa hormat dan taat kepada kedua orang tua dan guru. Ini langsung kepada materi karena sudah banyak dijelaskan oleh Bapak Aris Agung. Langsung kepada materi ya anak-anak. Menuai keberkahan. Nah, apa dulu ini menuai keberkahan? Menuai keberkahan dengan rasa hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Mandak menghormati loh cah. Nah, menghormati loh, itu akan menuai keberkahan. Apa toh keberkahan itu? Keberkahan itu suatu keberhasilan yang luar biasa. Yaitu tadi menghormati loh. Nah, hanya hormat saja kita akan menuai keberkahan yang luar biasa. Keberkahan jelas saja datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan bisa berupa kesehatan, bisa kebahagiaan, bisa dikaruniai harta yang melimpah, namanya berkah anak luar biasa. Itu. Nah, mencari berkah itu dengan jalan hormat kepada kedua orang tua dan hormat kepada guru. Guru tuh medeni aja anak. Guru tuh malati lho mbok kira piye. Nah, orang tua juga begitu. Ojo wani karo guru. Nah, bahaya. Loh bahaya. Karena guru itu sudah semampunya menyampaikan ilmu. Nah, dia juga orang tua, lebih tua dari kamu. Nah, kalau kedua orang tua kita jelas-jelas karena dia mengandung, melahirkan, merawat, itu jelas kedua orang tua kita seperti itu. Kalau guru lah anak-anak. Lah guru itu ngajak nuntun kepada kebaikan, kamu mau salah diluruskan, ini tidak boleh seperti itu. Nah, karena gara-gara hormat saja kamu akan mendapat keberkahan. Hormat saja ini, maka ini Bu Nurul akan menjelaskan. Ini anak-anak, yang pertama catatan penting ini, hal-hal yang penting sekali ini. Kedua orang tua kita, tutur kata kita kepada keduanya harus lemah lembut. Iki catatan penting. Awake dhewe
Kudu lemah lembut kepada kedua orang tua kita, kepada guru kita. Loh, kepada guru kita, ya Bu, wis tak garap Bu. Loh, ojo ya Allah karo gurune kok ngono. Tapi Stepa hebat ndak ada Stepa hebat itu. Sudah Bu, iya Bu, mesti seperti itu. Saya paham betul anak-anak Stepa itu. Nah, ramah-ramah anaknya. Ini, kedua orang tua kita, tutur kata kita kepada keduanya harus lemah lembut. Ojo sampai kasar. Nah, itu. Terus ini ya catatan penting. Yang kedua ini, strip yang kedua. Ketika dinasihati harus didengarkan dan jangan memotong perkataannya. Ya Bu wis ngerti aku wis baleni ae. Nah, wis kuwi apalane bocah cah ngono. Ojo, wis kita dengarkan dia arahnya kemana. Oh, arahnya Ibu, saya harus hati-hati dan tidak boleh boros. Iya Bu. Terima kasih. Wis ngono cah. Kowe siap, mudah-mudahan saya bisa melaksanakan. Ngono mbek ibumu. Si Ibu bolak-balik dibaleni. Ya hafal aku. Nah, ojo. Nah, enggak boleh seperti itu ya. Maaf anak-anak, bahasa Bu Nurul itu campuran biar kamu betul-betul paham dan yakin. Ini strip yang ketiga. Menghormati kedua orang tua kita akan mendatangkan keberkahan tuwenan cah iki cah. Aku wis meniteni. Lho apa to meniteni? Sudah mencatat niteni bolak-balik lho cah. Kok meniteni? Nah, sudah mencatat saya seringkali. Ya Allah, dulu itu saya enggak punya rumah anak. Enggak punya rumah dan gaji itu buat rumah itu enggak bisa anak. Loh enggak bisa Bu ya buat makan, habis buat beli susu anaknya, buat ini udah habis, enggak bisa beli rumah. Itu mohon doa restu loh pada kedua orang tua. Bu aku minta mudah-mudahan ya Bu ya. Loh, Masya Allah anak-anak dengan cepat sekali. Luar biasa loh. Keberkahan itu datang tuh ya wis kan langsung tuh anak-anak. Siapa yang berdoa jika Allah mengijabah, Allah tinggal mengirim malaikat. Malaikat itu di dalam catatanmu hanya 10. Itu beribu-ribu malaikat. Dan malaikat itu membantu weng koyok-koyok. Wes kabeh diparing nih sama kita, diberikan semua sama kita anak-anak. Membuat rumah ya cepet, bahannya cepet ya Allah. Oh ini toh. Saya itu memang ingat sampai sekarang minta tolong sama ibu saya terutama ibu. Ibu, kaulah yang mengandung, melahirkan, nah lalu membesarkan ibu anak-anak. Saya kepada ibu minta doa, langsung deng. Ya Allah, rumah itu kayak sulapan anak-anak. Wes yo kayak sulapan tenanan, itu bukan Bu Nurul itu. Nah, kalau saya ingat itu ya menangis anak-anak. Ya Allah, Allah memberi cepet banget. Karena saya minta doa kepada orang tua saya malam-malam anak-anak. Ya Allah ini Bu ya. Nah, terus hidup bagi seorang anak. Anak itu bisa hidup gitu loh, ini anak-anak maksudnya. Ini juga karena kedua orang tua kita yang selalu memberi restu. Kemudian strip yang kelima, anak yang menghormati orang tuanya akan selalu minta petunjuk. Nah, misalnya begini. Bu Nurul sudah menjadi pengusaha, wis kaya raya, tidak memerlukan sedikit pun dari orang tua. Wis gak sah, ibuku gak sah tak ceritani. Aku kok jadi manten uang saya sendiri. Nah, apa-apa sendiri, tidak usah minta petunjuk. Loh, sakit hati anak-anak. Kamu harus tetap mementingkan orang tuanya. Paling gak, Bu, ini sudah ada semua ya Bu, ibu gak usah mikir. Kamu jadi jangan sombong karena usaha semua wis ibu gak usah dijak gak usah dijak omong, wis gak usah dilapori. Nah, wis usaha sendiri sudah tuntas ini. Jangan. Mintalah petunjuk, Bu, sudah semua begini-begini, tinggal petunjuknya saja Bu. Apa? Nah, Ibu petunjuknya begini ya, kamu jangan sombong. Nah, dan mohon restulah pada orang tuamu, pada mertua misalnya juga seperti itu anak-anak. Nah ini, jadi orang tua jangan ditinggal. Anak yang menghormati orang tuanya akan selalu minta petunjuk. Jadi kowe iki masih wis sukses, tetap minta petunjuk. Bu ini sudah semua tinggal apa? Nah,
Oh ya, tinggal ini doa saja kamu. Nah, tinggal doa. Kalau semua sudah ada, tinggal doa. Ibumu ngono tok cah terus kowe berdoa, sukses tenan. Ini lo menuai keberkahan ini dari kedua orang tua kita. Yuh penting cah. Saya itu kesusahan apa ya? Tek kedua orang tua saya, terutama ibu. Lah terus sekarang sudah ditinggal lah ini anak-anak. Yuh betul-betul sedihnya luar biasa ditinggal meninggal kedua orang tua luar biasa. Wis to sak gede dhuwur sak kuat-kuate wong ditinggal orang tua. Ya tetap dalam bahasa Jawane sengkleh anak-anak. Ya Allah, ibu sudah tidak ada. Dulu saya selalu minta petunjuk. Kalau ada hal-hal yang penting sampai minta ini anak-anak. Bu, aku langkah hono. Nyapa dadak dilangkahi ping 3 wong desa iki. Lho orang tua anak-anak wis ya murung langkahi tok 3 kali. Nah, itu loh keberkahannya tapi adalah keberkahan itu yang tidak bisa dilihat oleh mata dan tidak bisa dilihat sekarang, memakai proses menunggu waktu. Jadi orang tua jangan diabaikan ya, malahan dimintai doa. Dimintai petunjuk mesti. Nah ini nasihat dan doa ini cermin anak yang soleh. Maksudnya kalau kamu minta petunjuk, minta nasihat ini cermin anak yang soleh. Wis gak sah dijak omong, wis tuwek, wis wingkus malah ngerepot-ngerepoti loh. Bahaya itu anak-anak, jangan sepelekan loh nasihat orang tua luar biasa. Nah kalau kamu sudah mampu semuanya, kamu jangan lupa doa restunya kepada ibu. Kepada siapa? Ibu. Kepada siapa? Ibu. Baru kepada ayah. Ya Allah, tingkatannya itu ibu itu 3 derajat. Ibu. Nah itu lagu kamu itu harus hafal ya, kamu cari. Kaulah yang mengandung, melahirkan dan menyusui dan merawat. Ya Allah luar biasa ya, ibu itu seperti itu. Tapi di sini kedua orang tua dan guru anak-anak. Makanya kalau sudah di SLTA mau ujian nasional datang ke SMP itu menemui bapak ibu gurunya, minta doa restu. Ya mur salaman tok aja, salaman ini. Itu malaikat Masya Allah menyaksikan langsung menuai keberkahannya wis bleng tenan. Lulus nilainya bagus. Terus dia kuliah menuju yang diinginkan dah dengan cepat, lulus tepat waktu. Mandak bersalaman mbek gurune loh, lulusnya tepat waktu. Nah nilainya bagus sekali. Melamar pekerjaan hanya sekali. Bu Nuri melamar pekerjaan hanya sekali. Tes ini sekali. Jadi guru. Begitu lulus anak-anak, hanya berhenti berapa bulan ya saya itu di rumah, dah ada tes guru, langsung masuk anak-anak. Itu karena minta doa restu kepada kedua orang tua kita. Nah, kepada orang tua kita loh ya, jangan sombong. Ngapa toh Bu aku wis insinyur, zaman ben insinyurnya. Insinyur sarjana gak penting ibu, sengko malah mikir ngerepoti gupoh. Gak usah diceritani loh, jangan. Kalau kamu sudah lengkap semuanya, minta doa saja. Bu, semua sudah, tinggal doa dari ibu, tinggal doa dari bapak ibu guru. Tenan loh cah, bapak ibu guru kayak murmubeng salaman tok goleki. Ya Allah, dia lulus tepat waktu. Nah, langsung bekerja. Itu seperti itu. Jadi keberkahan ya, nggak bisa dilihat ya. Tapi kita merasakan sesudahnya, itu seperti itu. Nah ini anak-anak ayatnya ini, kalau sudah ada ayatnya wis ojo gemen-gemen. Nah ini Al-Isra anak-anak. Al-Isra itu surat yang ke-17. Nah ayat ke-23.
Masa Allah ini, ya Allah, ini seperti ini. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan. Itu seperti itu anak-anak. Dan janganlah menyembah selain aku. Allah itu menganjurkan bahwa kamu harus menyembah Allah. Janganlah menyembah selain Dia. Jadi kamu tetap harus menyembah kepada Allah. Dan ini wa ila iyahu wa biwalidaini ihsanan. Dan berbuat baguslah kepada kedua orang tuamu. Jadi ngene Cah, nyembah Allah dan berbuat baiklah kepada keduanya. Wis ayat iki ngono. Ngono pi ayat iki. Nah, coba bayangkan. Nah, ini. Terus kemudian Ima ya belughonna indakal kibaro ahaduhuma au kilahuma falatakullahuma uffin walatan harhuma wala wa kullahuma qaulan karima. Nah, ini ya. Saya ulangi lagi. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan. Dan sesungguhnya janganlah engkau menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Wis kuwi tok kuncine. Nah, bayangkan. Janganlah engkau menyembah selain Dia dan berbuat baiklah kepada keduanya. Terus kemudian anak-anak, dan hendaklah kamu berbuat baik kedua ibu bapakmu. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka jangan sekali-kali engkau mengatakan kepadanya dengan perkataan ufin. Nah, hus, itu tidak boleh. Dan janganlah engkau membentak keduanya dan ucapkanlah kepada keduanya dengan perkataan yang baik. Itu anak-anak, kalau seandainya keduanya atau salah satunya itu berumur panjang anak-anak sehingga dia kembali kepada bayi lagi, janganlah kamu berkeluh kesah atau mengatakan ufin, hus ibu diopen angelenan, waduh wis. Jangan seperti itu. Walatan harhuma wa kullahuma qaulan karima. Kepada keduanya perkataan yang baik. Ya, dia anak kepada orang tuanya kepada yang baik. Bu Nurul juga begitu. Ibu saya menumpahkan minyak 2 kilo. Apakah anak-anak di sini, aduh ya Allah, kita kan harus ngepel, harus ini itu. Tapi anak-anak saya tidak seperti itu. Ya Allah, gak popoh, mandak lengoe loh, mandak minyaknya loh. Mandak minyak 2 kilo saja. Masih kita mementingkan ibu. Minyak harganya berapa? 2 kilo. Enggak apa-apa Bu, minyak aja loh. 2 kilo harganya berapa? Kamu marah, kamu pegel di hatimu? Enggak sama sekali. Minyak aja copet, ambilkan anduk yang apa itu anak-anak ya? Yang sudah tidak dipakai. Kuasikan situ anak-anak. Wes, kasihkan ember, wes habis 2 kilo. Nah, kemudian kita kasih Wipol, selesai. Ibu kita tidak sakitan, tidak saya bentak sama sekali. Ibu tidak ada di dalam sampai hati aja tidak ada. Tidak lengorong kilo aja. Kita masih pilih ibu yang membesarkan kita, merawat sampai dulu bertahun-tahun sampai seperti ini ibu. Mandak lengorong kilo aja sudah saya lupakan. Nah, ya ini anak-anak ya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan. Nah, dan Tuhanmu telah memerintahkan kamu janganlah engkau menyembah selain Dia. Nah, jadi ojo sampai nyembah selain Allah. Wa bil walidaini ihsanan, dan sampaikanlah kepada kedua orang tuamu dengan perkataan yang bagus.
Apabila kedua orang tuamu sampai tua renta mendampingi kamu, janganlah sampai kamu kasar kepadanya, dan jangan sampai mengatakan ufin, hes ibu gina, wala tanharhuma wa kullahuma kaulan kariman, dan sampaikanlah dengan perkataan yang mulia. Kalau sampai di hatimu pegel, wis gak apa-apa bu, gak apa-apa bu, gak apa-apa bu, gak apa-apa. Ibu, anak-anak, terutama memang ibu, barulah bapak. Oh, nek no bapak diabaikan ibu ya, loh jangan, bapak diabaikan, nggak ada bapak nggak bisa kita ini ada. Jadi keduanya sangatlah penting. Tidak lupa orang tua di sekolah yaitu bapak, ibu, guru. Anak-anak wa qadara buka ala ta'budu ila iyyahu wa bil walidaini ihsanan. Itu ditulis yang bagus. Kemudian setelah ditulis bagus, kirim di WA. Bu Nurul langsung nilai. Jreng langsung itu WA langsung nilai saya. Saya menilainya dari tulisannya bagus, oh benar, langsung 93. Itu saking gomes iki tulisannya apik men. Terus minggu depannya hafal. Itu anak-anak. Kalau sudah hafal ayat ini, jangan sampai kasar kepada kedua orang tua. Sak pegel-pegele kita sama ibu karena ibu melakukan kesalahan. Kita tetap harus menyampaikan dengan kata-kata yang mulia. Sampai ibu loh Cah, gak ada ibu gak ada kita. Nah, itu seperti itu. Terus kemudian ini. Nah, ini tadi ya artinya. Dan Tuhanmu telah memerintahkan, janganlah menyembah selain Allah, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang dari keduanya atau keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, janganlah kamu mengatakan sekali-kali mengatakan kepada keduanya dengan perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya dengan perkataan yang baik. Si ibu is pampers sedino mengganti pengen loh, jangan, wis diam anak-anak, diam. Itu adalah seandainya kamu ditunggu orang tuamu sampai anak-anak tua renta, itu adalah dalam bahasa Jawa nih jimat anak-anak. Ibu itu jimat. Loh jimat anak. Ya jimat itu sebagai kekuatan bagi kita. Nah, terus katakan yang pegel bu, saya itu tidak bisa membelikan pampers, uang saya sudah habis gini-gini, deh ibu itu begini-begini loh. Jangan, sudahlah. Enggak begitu, kamu merawatnya, ganti kamu merawat gitu, kamu belikan pampers, kamu suapin, nah rezekimu lancar. Enggak, Allah tetap mesti menolong kamu, tetap ditolong ya. Mudah-mudahan orang tua kita walaupun sampai tua renta dalam keadaan sehat, anak-anak. Orang tua Bu Nurul dalam keadaan sehat itu anak-anak. Jadi ke toilet tetap sendiri, makan tetap sendiri, bisa apa-apa. Nah itu anak-anak keberkahan. Nah kalau toh seandainya dia sakit, itu kita merawatnya dengan sebaik-baik mungkin dan penuh keikhlasan. Karena ada ayat ini loh. Gak entuk. Ya wis, yo gak toh. Ibu, nah itu kan gak tapi kamu sudah bernada tinggi. Nah, tidak boleh anak-anak. Loh, kenapa toh kok tidak boleh sampai begitu kepada orang tua kita? Karena ada ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini aniskurli wali walidaika ilayyal masir. Nah seperti itu. Ini artinya anak-anak.
Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan semakin lemah, dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku, kepada Allah. Bersyukurlah kepadaku, kepada Allah. Dan kepada kedua orang tuamu, dan hanya kepadaku, nah, kembalimu. Kita besok kembalinya kepada Allah. Itu anak-anak. Loh ini Bu, kok telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan semakin lemah dan menyapihnya dalam. Ibu itu mengandung anak-anak ya. Itu lemah sekali loh anak-anak. Mau miring kanan sakit, ada yang ganjal. Miring kiri sakit, ada yang ganjal. Aduh wis murep aja. Loh, murep ndak mungkin. Nah, kasihan no bayinya murep ya melintes no. Nah, ndak ada ibu hamil murep itu ndak ada. Jadi mau belok kiri itu noto sik walon-alon ngiri. Mau bas ya. Pretel nonggo bayinya di dalam kandungan. Nah, jadi belok kanan tidurnya itu pelan. Terus ganti ke sini pelan, kasih bantal, bangun pelan, makannya pelan, serba hati-hati, berjalan berhati-hati. Sudah jangan naik sepeda motor, walaupun sehat kuat, ibu hamil naik sepeda motor, jangan. Sudah. Wah nyapa bau gak apa-apa aku sehat loh. Iya sehat. Lah nek pas red montore meyot ngene aduh ya kasihan ndak boleh ya. Kalau sudah hamil sudah itu menjaga bayi yang dikandungnya itu sudah wis otomatis ibu sudah begitu. Makan pedes yang terlalu enggak berani. Ya sudah mendatar gini sampai bayinya lahir. Setelah lahir anak-anak diadzani yang di telinga kanan, diberi qomat yang sebelah kiri. Sampai seperti itu anak-anak. Diberi kata-kata yang baik. Kata-kata yang baik yang masuk ke dalam telinga sebelah kanan yaitu adzan, sebelah kiri. Nah ini anak-anak sampai dewasa kalau mau berbuat salah nggak mau orang itu, nggak mau. Kalau itu tiba-tiba salah ya namanya ya apa anak-anak ya nasib. Sebetulnya semua orang ingin selalu berbuat baik. Semua orang pada prinsipnya ingin selalu berbuat baik. Tiba-tiba ada perbuatan yang jelek, ya setan itu selalu masuk bes. Nah, udah kita kalah dengan setan. Itu seperti itu. Ya ini anak-anak ya. Ibunya mengandung. Makanya ibu sampai 3 kali. Siapa? Ibu. Siapa? Ibu. Siapa? Ibu. Baru ayah. Tapi kita mengabaikan ayah. Tidak boleh anak-anak. Namanya aja kedua orang tua. Kedua orang tua kita yang harus kita junjung tinggi keduanya ketika di rumah. Yang di sekolah yaitu bapak ibu guru. Enggak ada anak-anak satu guru pun mengajak kejelekan, enggak ada. Kecuali itu ada setan yang masuk tiba-tiba. Nah itu barusan. Tapi ya kalau guru, apalagi guru Stipa hebat. Nah anak-anak Stipa hebat, gurunya hebat. Selalu mengajak kepada kebaikan. Makanya kamu dimarahi dia itu demi kebaikan. Soal-soal apa anak-anak pekerjaan-pekerjaan diminta tugasnya itu sama bapak ibu guru dengan cepat kamu itu dididik disiplin tet gitu loh anak-anak. Jangan segera kalau bisa saat itu bahasa daerah saat itu kerjakan, bahasa Inggris saat itu, bahasa Indonesia saya kan enak bahasa Indonesia kita sendiri, nah kita paham ya itu langsung kerjakan. Agama yang mudah itu yang penting kamu mengikuti dengan baik, itu semua pelajaran akan mudah. Apalagi pelajaran yang sulit. Nah, mate kamu telaten bisa itu. Mate terus kok gung paham diputar berulang kali petunjuknya dari guru. Ini dari bisa, kamu akan bisa. Itu anak-anak ya. Jadi pelajaran ini kamu
hormat kepada orang tua akan menuai keberkahan. Itu anak-anak. Kemudian ini ya soalnya anak-anak. 1. Berbakti kepada orang tua dikenal dengan istilah apa? Ayo, berbakti kepada kedua orang tua dikenal sebagai istilah apa? Tawaduk anak-anak. Jadi kepada yang lebih tua kita itu harus tawaduk. Tawaduk ialah taat. Sik toben ibu bapak dhisik lah sing dahar. Baru kemudian kita. Nah itu nyapa tetap ngono. Tapi ada kalau di rumahnya Bu Nurul ya selalu bersama. Wis gak usah ibu bapak dhisik, ini langsung bersama anak-anak. Langsung bersama. Itulah tanda tawadhu anak-anak. Misalnya sama-sama ingin di toilet ya sudah biar orang tua kita. Itu seperti itu ya. Dengan istilah tawadhu. Harus loh itu anak-anak. Kewajiban seorang anak ketika orang tuanya sudah meninggal adalah apa? Wis mati ya wis ben sudah selesai. Loh, jangan belum selesai anak-anak. Apa Bu? Kita mendoakannya selalu, apalagi malam Jumat. Nah, saben malam Jumat ahli kubur bali neng omah. Nah itu ada yang yakin, ada yang tidak. Tetapi kita yakini karena kita tidak bisa melihat. Ya datang minta doa kepada kita. Itu anak-anak semampu kita. Apa? Al-Fatihah 3 kali, surat Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, Anas 3 kali. Tujukan kepada nama ayah ibu. Wis doa tok. Sekarang ibumu kamu kirimi bunga, dia juga enggak makan bunga. Kamu kirimi ini panggang juga enggak makan panggang. Maka setelah tuanya sudah meninggal adalah kewajiban kita doa anak-anak, selalu doa. 3. Balasan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada anak yang durhaka di akhirat kelak adalah neraka. Ya Allah, a'udzubillahi min dalik. Jadi ojo sampai berbuat jelek kepada kedua orang tua. Ngalah sak pol-pole aja. Walaupun itu betul kamu, tapi lebih baik kamu diam atau mengalah. Ini karena orang tua lho, punya apa tapi dadak ngono. Loh, mengandung lah anak, melahirkan, merawat. Seandainya dulu tidak begitu, kita tidak tahu ya sudah dimakan macan bes. Karena kita dirawat, dijaga sampai besar seperti ini. 4. Sikap yang tepat jika orang tua sedang sakit yaitu, nah ini penting sekali, merawat dan jangan sampai alah bu iki wis ngrepoti ae aku sak ben dines telat. Ibu wis ra ngesakne aku blas. Nah, seperti itu. Ibu wis gak mesakne aku blas, ben dino telat. Jangan anak-anak. Sikap yang tepat jika orang tua sedang sakit yaitu merawat. Ganti kita membalas merawatnya yang dulu kita dirawat. 5. Berbakti kepada orang tua akan mendatangkan keberkahan sebagai bentuk. Nah ini anak-anak, berbakti kepada orang tua akan mendatangkan keberkahan sebagai bentuk kita. Berbakti kepada orang tua akan mendatangkan keberkahan. Keberkahan itu anak-anak ya, yang tidak dapat dilihat oleh mata, tetapi dapat dirasakan. Oh ya Allah, nah itu seperti itu berkah. Berkah itu luas anak-anak. Ada kenikmatan, kebahagiaan, kesuksesan, naik pangkat, jadi presiden. Pak Jokowi itu luar biasa loh pada ibunya. Mbok kira piye? Nah, luar biasa sama ibunya. Luar biasa. Tidak pernah berkata kasar sehingga sampai jadi presiden. Ya Allah, itu anak-anak ya. Perlu saya garis bawahi lagi ini ya, sebentar ya. Saya ulangi ini anak-anak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anak Stepa hebat, begitu Bu Nurul membaca kamu celing langsung bisa. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa qulu qawlan sadid wa qulu lahuma qawlan karima. Nah, itu. Terus kemudian ini Bismillahirrahmanirrahim wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini aniskurli wali walidaika ilayyal masir. Wes 2 ayat itu dipegang teguh anak-anak, dipegang teguh sehingga kamu jadi anak yang soleh solehah sampai kamu dewasa, sampai kamu tua, sampai akhir hayat kita tetap berbakti kepada kedua orang tua, harus terus kemudian kepada guru. Kalau di sekolah sama guru jangan main-main anak-anak, jangan main-main. Guru itu kamu tidak menghargai sama bu guru, ya Allah, sama guru seperti itu. Pak guru, bu gurunya kan diam kamu itu. Paling hei, kamu gak sopan ya seperti itu, kamu ditegur. Jangan begitu, jangan berkata yang lebih tinggi ya di hadapan orang yang lebih tua. Itu anak-anak, nanti kamu sering memutar ini karena ini memang PJJ, kamu pelajari. Terus kamu akan hafal. Kamu pinternya nyelip Bu Nurul harus. Nah, harus anak-anak, guru itu harus diselip. Nah, guru tetap jadi guru, tapi muridnya bisa jadi apa anak-anak? Bisa jadi direktur, bisa jadi dokter, nah bisa jadi pengusaha dan lain sebagainya ya. Sampai di sini dulu Bu Nurul ya. Anak-anak perhatikan ya. Tetap semangat, raih prestasi, stay hebat. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi materi pendidikan agama Islam kelas 9 dengan materi menuai keberkahan dengan rasa hormat dan taat kepada orang tua dan guru yang disampaikan oleh Ibu Nurul Afifah SAG MPDI. Semoga materi ini bisa memberikan pencerahan kepada kalian semua, anak-anak Stepa hebat, dan untuk pembelajaran selanjutnya bisa kalian lanjutkan melalui site, melalui ke link PJJ kalian. Demikian, terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.